Sampai di sini ada pertanyaan? Benar? Ada yang bisa diskusikan? Jadi setelah kita mengkaji pengkajian gizi sebelum masuk ke dalam diagnosa gizi, maka kita terlebih dahulu menelusuri permasalahan gizi dengan cara apa? Kita identifikasi masalahnya. Kalau misalnya data labnya tidak sesuai dengan standar, itu salah satu adalah dia bermasalah, berarti dia merupakan satu masalah gizi. Yang dikatakan masalah gizi adalah gap antara kenyataan dengan yang terjadi, kan gitu, ya. Dengan standarnya, misalnya albumin itu normalnya sekian, ternyata dia di bawahnya, maka dia menjadi identifikasi masalah. Oh, seharusnya konsumsi 100% atau minimal 80%, ternyata konsumsinya 43, berarti identifikasi masalah. Ada, sebelum kita lanjut, ada yang mau diskusikan di sini? Ini yang dijadikan sebagai diagnosa gizi itu cuma dua aja, Pak. RP5.1 sama RP5.2. Oke. Setelah itu nanti, ini kan masih matrik diagnosa, Pak ya, kan banyak tuh. Kan tidak mungkin banyak diagnosanya. Maka itulah kita berpikir kritis itu yang prioritas. Kita prioritaskanlah yang mana, karena nanti N1, 2, 3 sama N51 mungkin bentuk intervensinya mungkin tidak jauh berbeda, ya kan? Misalnya contoh situ, di sana juga ada NI51 pada albumin gitu kan. Ternyata di NI juga dia ada N151, maka kita pilihlah misalnya yang paling banyak. Jadi mungkin yang cocok situ misalnya kita buat diagnosa gizinya adalah N151 dengan N1552. Karena ternyata dengan itu juga akan bersama tuh juga itunya N15 bla bla bla, dia juga akan berbicara tentang peningkatan kebutuhan. Misalnya intervensinya gizinya rendah, intervensi kita sudah peningkatan, ya kan? Berarti kan sudah tercapai artinya kan, dengan melakukan N151. Oke, makasih. Ada yang lain? Siapa Mbak? Jangan ditanya kan sosok peserta, tanya ini. Nanti bisa kan sama-sama kasih loh, bisa diprofasi nanti. Nanya mana? Udah, berarti sip ya. Bagus. Oke. Setelah itu nanti baru kita masuk ke diagnosa. Lanjut Pak. Oke. Dalam menentukan masalah gizi ya, dalam menentukan masalah gizi seperti yang saya ajarkan tadi ya, bahwa identifikasi menggunakan nutrition assessment matrix itu yang saya itu tadi ya. Identifikasi parameter pada nutrisi assessment misalnya, atau identifikasi permasalahan gizi tersebut, misalnya IMT kurang dari normal, berarti dia akan ditemukan pada domain apa nih? Pada domain apa nih? Antropometri ya, ya kan? Betul atau benar? Benar, betul. Makanya kita harus ingat yang 5 tadi itu ya, ABCD itu ya. ABCD, jangan lupa. Antropometri, biokimia, ya, klinik, laboratori dan personal. Sehingga kita, saya akan mencari ini di domain yang ini. Bisa lagi mencari dari depan. Ya. Kemudian baca matrik untuk mengidentifikasi diagnosa yang paling mungkin. Misalnya untuk IMT kurang dan normal, label diagnosa yang mungkin adalah N1, 2, 3, bla 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 bla. Proses dapat diulang pada masalah lain yang ditemukan. Jadi tadi baca kira-kira di mana yang menjadi kemungkinan ya, dan jadi kita masih belum menegakkan diagnosa, tapi mungkin kemungkinan diagnosa gizinya ada pada ini. Ya, oke, lanjut Pak. Baru kita sekarang masuk ke diagnosa gizi. Setelah kita ya. Jadi ini adalah hubungan pengkajian gizi dengan monitoring dan evaluasi. Ya, jadi apa itu? Jadi tadi pengkajian gizi, diagnosis gizi, intervensi, bla bla. Lanjut aja Pak.
Jadi tadi sekali lagi adalah domain-domain pada diagnosa gizi itu ada 3. Ada namanya domain intake, ada domain klinik, ada domain behavior sama. Jadi ada NI, NC, NB. Jadi kalau misalnya dikatakan itu NI, itu artinya kita berbicara tentang domain intake. Artinya itu adalah nutrition intake, ya kan? Kalau dia misalnya itu NC, apa? Kliniknya. Kalau dia misalnya B, behavior, ya, berlaku. Jadi masalah gizi yang aktual berhubungan dengan asupan sama tadi itu juga nanti nutrisi gizinya. Maka nanti ada NI15. Oh, berarti ini bermasalah intake dengan ini. Ada domain klinik, dia dengan misalnya IMP seperti ini, kadar HB seperti ini, kreatin seperti ini. Itu domain-domainnya, ya. Lanjutkan. Dalam membuat diagnosa gizi itu ada istilah PES. Kalau PES lagi kan di PES itu kan tikus, tikus. Kalau kita ada juga PES-nya, tapi PES itu problem, etiologi dan sign and symptom. Ya. Jadi dalam membuat diagnosa gizi itu pasti ada PES. Ya. Apa itu problemnya? Apa itu etiologinya? Apa itu gejala dan tandanya? Ya. Problem itu Pak. Lagi Pak. Problem itu merupakan label diagnosa gizi. What apa? Kemudian diagnosa gizi adalah masalah gizi aktual yang ada, menggambarkan perubahan atau gangguan status gizi pasien. Etiologinya apa yang menjadi penyebabnya? Apa tanda-tandanya? Lanjut Pak. Jadi dalam menulis diagnosa gizi pasti ada kata-kata yang mengatakan, ya, nanti itu adalah berhubungan dengan atau berkaitan dengan yang ditandai dengan. Gitu. Jadi dalam menulis diagnosa gizi adalah dalam suatu kalimat pernyataan yang terstruktur, yang seperti ini. Jadi sederhana, spesifik, berkaitan dengan masalah yang pasien, kemudian dengan etiologi yang akurat dan berdasarkan pengkajian gizi yang akurat dari data yang kita kaji tadi. Lanjut Pak. Nah, contoh pernyataan diagnosa gizi, ya, untuk domain intake. Kurangnya asupan energi berkaitan dengan sindrom uremia atau mual muntah yang ditandai dengan asupan energi kurang dari 50%. Ya. Jadi yang menjadi problemnya apa? Kurangnya asupan. Oke, energi. Kemudian penyebabnya apa? Sindrom uremia. Kemudian ditandai dengan apa? Asupan energi. Terus yang kedua, rendahnya intake makanan lewat oral berkaitan dengan pengetahuan gizi yang kurang, ditandai dengan penurunan berat badan 1 kg dalam seminggu. Etiologi yang mana? Pengetahuan. Simptomnya mana? Apa beda gejala dan simptom? Gejala saya ini simptom apa bedanya? Gejala itu dirasakan pada Oh gitu ya. Bisa juga ya. Kalau gejala-gejala itu cenderung ke data subjektif ya. Sedangkan kalau tanda-tanda itu dia cenderung ke data objektif ya. Oke. Papa sayang. Ini dari orang lain ya, anakku terbengkalai. Oke. Kemudian klinik ya, gangguan metabolisme protein berkaitan dengan perubahan fungsi ginjal ditandai dengan kadar kreatinin sebesar 3 mg. Itu klinik ya. Kemudian behavior.
Pemberian makanan terlalu dini berkaitan dengan pengetahuan gizi yang kurang, ditandai dengan pemberian MPASI pada umur 3 bulan. Jadi kita bedakan dulu yang mana itu domain intake, yang mana domain klinik dan behavior untuk diagnosa gizi. Jadi nanti akan kembali ke sana juga, kembali ke sana. Oh dia domainnya diagnosa gizi cenderung ke intake. Oh dia cenderung ke klinik. Oke, kemudian nanti kita akan bicara itu dulu ya. Jadi kita sekarang sudah bisa mengenali mana itu PES dari situ ya. Bisa? Apa menjadi problem pada intake yang nomor 2? Problem apa? Ya. Oke. Apa simptomnya? Simptomnya? Berat badan ya. Jadi penurunan berat badan 1 kilo seminggu. Jadi saya kira bisa ya untuk mengenal itu karena itu sangat penting. Karena ketika kita membuat intervensi, kita akan melihat apa yang menjadi etiologinya, ya etiologinya. Lanjut Pak. Oke, silakan jadi. Dalam setiap pasien itu untuk diagnosis gizinya apa harus selalu ada domain intake, klinik dan biologi? Tidak, tergantung dari pengkajian gizi kita itu tadi. Mungkin dia tidak berdomain klinik, tidak ada. Ya, karena ketika kita kaji, karena setelah kita kaji ternyata dia tidak ada berhubungan perilaku, dia tidak berhubungan dengan intake misalnya, ya kan? Mungkin dia berhubungan kliniknya misalnya. Jadi tidak mesti ada. Jadi tergantung dari pengkajian gizi itu. Tapi bisa juga tiga-tiganya bisa juga ada. Bisa juga mungkin hanya 2. Ternyata ini masalah klinik tidak ada, misalnya gitu kan? Dia hanya masalah behavior saja, karena dia tidak mau makan saja ternyata. Sebenarnya nafsu makan dia bagus, tetapi dia tidak mau. Berarti mungkin kita intervensi kita adalah misalnya bukti motivasi dia. Ya, jadi tidak mesti semuanya. Kalau misalnya langsung saya intake sama klinik itu kita harus memprioritaskan intake aja atau klinik? Misalnya 2 Pak, misalnya yang masuk klinik masuk intake dia, jadi kita harus yang mana dulu? Kan dia sekaligus, bisa sekaligus kan? Misalnya itu gangguan metabolisme protein berkaitan bla bla bla. Berarti kita lihat nanti yang kita evaluasi adalah kreatinin. Berarti kan kita akan memberikan misalnya yang rendah protein kan gitu kan di dalam diet kita tuh. Berarti ini diberikan rendah protein bla bla dengan protein yang hewani misalnya. Kulit kurangan asupan energi misalnya gitu kan. Berkaitan sindrom bla bla muntah ditandai dengan ini. Jadi misalnya kita bagaimana caranya ini? Karena ini sindrom uremia, mual dan muntah. Sekarang itu bagaimana caranya? Kita berikan dia rendah protein, tetapi asupan energinya kita tingkatkan. Ternyata ini misalnya harus saya berikan misalnya makanan enteral yang tinggi energi, tetapi rendahkan protein misalnya. Seperti itu. Misalnya apalagi ya? Rendahnya intake ternyata lewat oral. Jadi kita perlu kolaborasi dengan dokter. Dokter ternyata ini pasien ini tidak bisa menghabiskan makanan, dia hanya sekian. Tapi lewat oral itu tidak bisa karena kemampuannya bla bla bagaimana, apakah perlu enteral. Terus ini dok energinya konsumsi rendah, tetapi kreatinnya tinggi dok. Berarti kita harus berikan misalnya makanan enteral, misalnya yang khusus untuk ginjal. Misalnya berikan apa? Yang diberikan di sini. Apa itu enteral diberikan pada penderita ginjal? Yang enteral, yang susu-susu yang ada itu. Peptisol. Seperti itu. Artinya kita kritis, berarti kita memilih makanan-makanan apa yang cocok untuk pasien itu. Ya. Jadi semua kalau bisa diintervensi. Ya. Karena nanti bisa kok sekali jalan pun berarti satu-satu aja. Misalnya di sini misalnya karena tingkat pengetahuannya yang nggak bagus, misalnya intervensi sekalian kita beri dia misalnya konseling atau edukasi tentang itu. Oke, ada pertanyaan di sini? Saya nanti kalau ini